Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Setelah membaca manga, Subei duduk di kursinya sambil termenung. Ia menopang dagunya dengan satu tangan dan bergumam bahwa situasi ke depan tidak akan lagi tenang. Ia menyimpulkan bahwa akan lebih aman baginya untuk tetap berada di dekat Jiang Tianming. Kehilangan mesin penting itu mustahil dapat disembunyikan oleh organisasi Black Flash. Mereka sendiri pasti tahu fungsi sebenarnya dari mesin tersebut, termasuk potensi konversi baliknya. Karena kini mereka bekerja sama dengan Nightmare Beast, mereka tidak mungkin membiarkan alat yang bisa mengancam kelangsungan seluruh ras Nightmare Beast jatuh ke tangan pihak manusia. Dalam situasi seperti itu, Subei menilai hanya ada dua kemungkinan langkah dari Black Flash, menyusup ke dalam Tri Academies Base untuk menghancurkan mesin, atau memberitahu Nightmare Beast agar langsung melancarkan serangan besar-besaran ke base. Apapun pilihannya, Tri Academies Base pasti akan menghadapi masa sulit. Pola ini bukan hal baru. Dalam banyak plot serupa, solusi yang biasa digunakan adalah membagi pasukan menjadi dua, satu untuk melindungi orang-orang, dan satu lagi untuk menyelesaikan akar krisis. Jika tidak ada kejadian tak terduga, metode yang sama kemungkinan besar akan dipakai. Artinya, sebagian orang akan tetap bertahan di base, sementara kelompok lain menangani meteor dan earth elemen Nightmare Beast. Subei sudah jelas ingin berada di tim kedua. Ia telah berusaha sejauh ini untuk ikut serta dalam klimaks cerita. Jika ia sampai melewatkan tahap akhir, ia akan menyesal, meskipun masalah itu berhasil diselesaikan. Walau dikenal suka bermalas-malasan, ia tetap memiliki rasa seremonial terhadap peran akhirnya. Prediksinya terbukti. Pada hari ketiga, jumlah Nightmare Beast di sekitar Tri Academies Base mulai meningkat drastis. Area ini sebelumnya sudah dibersihkan dan secara rutin diberikan misi pembersihan, sehingga kemunculan 1-2 Nightmare Beast masih wajar. Namun kemunculan mereka secara massal jelas menandakan ada yang tidak beres. Nightmare Beast juga tidak berusaha menyembunyikan tujuan mereka. Jumlah yang terus bertambah memperlihatkan niat mengepung base. Subei sempat kebingungan. Pengepungan seperti ini hanya akan mengingatkan pihak manusia, sementara mereka tetap bisa mundur ke dunia nyata kapan saja. Nightmare Realm Gate di Tri Academies Base mustahil ditutup dari sisi ini karena itu adalah urat nadi base dan hanya bisa ditutup dari dunia nyata, di mana gerbang tersebut dijaga ketat oleh 3 akademi dengan lapisan kemampuan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Nightmare Beast benar-benar bisa menutupnya, maka seluruh sistem akademi sudah seharusnya runtuh sejak lama. Dalam manga King of Abilities, meskipun pihak resmi sering datang terlambat seperti klise pada umumnya, mereka masih tergolong cukup kompeten. Inilah alasan Subei percaya bahwa pihak manusia tidak akan membuat kesalahan fatal. Karena semua orang bisa mundur kapan saja, pengepungan ini jelas bukan untuk menjebak mereka di sini. Menghancurkan base juga bukan tujuan rasional, karena yang lebih penting adalah data, staff, dan ability user di dalamnya. Base bisa dibangun ulang.
Bahkan memindahkan lokasi pun bukan masalah besar. Jika Subei bisa memikirkan ini, Nightmare Beast pasti juga memahaminya. Jadi pengepungan ini pasti memiliki tujuan lain. Jawabannya muncul pada hari kelima. Saat jumlah Nightmare Beast semakin banyak dan ability User mulai gelisah, Three Academies Base mengambil keputusan untuk mengevakuasi sebagian orang beserta data penting. Mereka tidak langsung meninggalkan base, tetapi memastikan data koordinat dan hasil penelitian tidak jatuh ke tangan musuh. Ability User tidak terikat kewajiban untuk mati-matian mempertahankan base, namun dengan imbalan besar, banyak yang bersedia tinggal. Yang tidak ingin bertahan diizinkan pergi bersama data. Masalah muncul ketika mesin yang dibawa Jiang Tianming tidak bisa melewati Nightmare Realm Gate. Mesin itu tidak bisa keluar dari dunia Nightmare Beast. Dari sini, tujuan Nightmare Beast menjadi jelas bagi Subei. Mereka hanya ingin mencegah base meneliti mesin tersebut. Pilihannya tinggal dua, menghancurkan mesin sekarang atau menghadapi pertempuran besar dengan Nightmare Beast. Dalam jangka panjang, Three Academies Base tidak mungkin menang dalam perang habis-habisan di wilayah asal Nightmare Beast. Tak lama kemudian, Jiang Yan memanggil para siswa kelas S. Di ruang konferensi, selain Jiang Yan hadir pula para pemimpin base. Mu Tieren terlihat sangat lelah, dengan lingkar hitam di bawah mata, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah semua duduk, Jiang Yan menjelaskan bahwa pengepungan kemungkinan besar disebabkan oleh mesin itu dan meminta pendapat mereka, karena mesin tak bisa dibawa pergi, apakah sebaiknya dihancurkan saja. Ia berbicara samar, hanya menyebut bahwa mesin tersebut menguntungkan Nightmare Beast. Jiang Tianming dan yang lain memahami maksudnya, tetapi Jiang Tianming sendiri ragu. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dan memilih diam. Subei juga tidak angkat bicara, meskipun ia tahu inilah saat yang tepat untuk menolak penghancuran mesin. Ia memilih percaya pada Jiang Tianming, karena mesin itu dibawa oleh Jiang Tianming dan keputusan ini adalah momennya. Akhirnya, Jiang Tianming mengangkat kepala dan dengan tegas menolak penghancuran mesin. Ia menjelaskan bahwa jika tujuan Nightmare Beast memang merebut kembali mesin itu, mereka pasti sudah memperhitungkan kemungkinan manusia akan menghancurkannya saat terdesak. Tekanan yang mereka lakukan justru terasa seperti mendorong manusia untuk menghancurkan mesin tersebut, sehingga pilihan terbaik justru adalah mempertahankannya. Jiang Yan mengakui bahwa kemungkinan ada tujuan lain dari Nightmare Beast, tetapi ia menekankan risiko besar jika mesin itu jatuh kembali ke tangan musuh. Pada saat diskusi buntu, Mu Tieren akhirnya angkat bicara. Ia menyatakan bahwa penelitiannya sudah membuahkan hasil. Ia menjelaskan bahwa mesin tersebut pada awalnya dirancang untuk fungsi sebaliknya, mengubah meteor menjadi batu lain dan mengonversi Earth elemen Nightmare Beast menjadi elemen lain. Fungsi saat ini hanyalah hasil pembalikan. Dengan waktu yang cukup, ia yakin bisa mengembalikan mesin ke fungsi aslinya. Ruangan menjadi sunyi. Semua yang memahami implikasinya menyadari betapa besar dampak jika penelitian ini berhasil. Jiang Yan tergoda, lalu meyakinkan para pemimpin bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Akhirnya diputuskan, mereka akan bertahan selama 1 minggu. Jika dalam seminggu tidak ada hasil, semua orang akan mundur. Keputusan dibuat cepat. Data penting dievakuasi, dan base bersiap bertahan. Mu Tieren fokus meneliti, sementara yang lain bersiap menghadapi serangan. Rencana merekrut bantuan dari luar dibatalkan atas saran Jiang Tianming, karena risiko mata-mata Black Flash terlalu besar. Nightmare Realm Gate ditutup satu arah, memastikan semua yang tinggal siap bertahan selama seminggu. Dalam persiapan, Subei mulai menyusun rencananya sendiri. Jika konverter balik berhasil, langkah berikutnya adalah menghilangkan meteor, dimulai dari yang terbesar.
Ia membuka catatan organisasi Destiny dan menemukan data tentang 5 Boundary Stone, pilar utama dunia Nightmare Abyss, beserta item teleportasi yang dapat membawa pengguna ke dekat lokasinya. Ia menukar semua item tersebut dan menyadari kemungkinan adanya Boundary Stone ke-6. Ketika ia bertanya, Manga Consciousness menolak menjawab, yang justru menegaskan kecurigaannya. Subei segera memasang bounty untuk mencari lokasi Boundary Stone ke-6. Ia menyimpulkan bahwa hanya segelintir orang yang mungkin menyelesaikan misi ini, dan jumlah itu kemungkinan sama dengan jumlah Boundary Stone. Jika rencana gagal di tengah jalan, hampir mustahil mengulanginya. Tak lama kemudian, Feng Lan datang dengan wajah pucat. Ia mengaktifkan item anti kemampuan dan mengungkapkan hasil ramalannya. Tim yang dikirim base untuk mengonversi meteor akan gagal, karena ketidakhadiran mereka di medan utama akan segera disadari oleh Nightmare Abyss. Artinya, para Nightmare Abyss terus memantau setiap ability user di base. Kesimpulan pun muncul. Jika semua orang diawasi, maka hanya mereka yang sejak awal memang berada di bawah pengamatan yang bisa bergerak tanpa menimbulkan kecurigaan. Jiang Tianming mengangguk dan menyatakan bahwa dalam kondisi seperti ini, merekalah yang harus menyelesaikan misi tersebut. Zhou Renji bertanya apakah mereka sebaiknya memberitahu para guru. Ia sebenarnya ingin menanyakan siapa yang akan menjalankan misi tersebut, tetapi merasa pertanyaan itu terlalu utilitarian jika diajukan sejak awal. Namun sebelum ada yang menjawab, Ai Baozu langsung menolak. Menurutnya, mereka tidak boleh memberitahu pihak Tree School Base karena kegagalan besar mereka sebelumnya. Jika diberitahu lebih awal, siapa tahu justru akan terjadi kecelakaan lain. Sejak mengetahui bahwa rencana Tree School Base di masa depan gagal, Ai Baozu telah sepenuhnya kehilangan kepercayaan. Dari masa depan itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian Mutiaren seharusnya berhasil. Dengan peluang sebesar itu untuk membersihkan meteorit, kegagalan mereka dianggap tidak masuk akal. Karena itu, reaksi Ai Baozu menjadi sangat tegas. Si Zhaohua juga mengangguk setuju, meskipun alasannya berbeda. Ia merasa bahwa jika Tree School Base bisa gagal di lini waktu sebelumnya, maka kemungkinan adanya masalah internal tidak bisa diabaikan. Dibanding mengambil risiko tersebut, lebih baik misi ini diselesaikan oleh rekan sekelas yang benar-benar bisa dipercaya. Mesin ditemukan oleh mereka, penelitian dilakukan oleh orang dari kelas mereka, sehingga masuk akal jika misi terakhir juga diserahkan kepada mereka. Pendapat itu langsung disetujui hampir semua orang. Mereka bukan tipe yang patuh pada aturan. Karena sudah mengetahui bahwa masa depan akan gagal, mereka memilih untuk mengambil kendali atas masa depan sendiri. Setelah keputusan diambil, muncul pertanyaan paling krusial. Setelah suasana hening sejenak, Subei yang pertama kali memecahkannya. Ia menyatakan bahwa ada 6 Boundary Stone yang harus ditangani. Ucapan itu membuat semua orang terkejut. Selama ini diketahui secara umum bahwa hanya ada 5 Boundary Stone di dunia kemampuan. Jiang Tianming dan yang lain juga telah meneliti dan mengetahui keberadaan 5 meteorit besar di permukaan. Meski terkejut, tidak seorang pun meragukan perkataan Subei. Akurasi informasinya di kelas sudah terkenal. Qi Huang lalu tersenyum pahit dan menyadari masalah lain, mereka bahkan tidak tahu lokasi 5 Boundary Stone tersebut, apalagi yang ke-6. Pemimpin basis mungkin tahu, tetapi mereka telah sepakat untuk bertindak tanpa sepengetahuan pihak BES, sehingga mustahil meminta informasi itu sekarang. Subei lalu bertanya kepada Feng Lan apakah dalam ramalan masa depan ia melihat kemana Boundary Stone itu pergi. Feng Lan menggeleng, mengatakan bahwa ramalannya tidak sedetail itu dan hanya menunjukkan 5 lokasi. Subei pun menyatakan hal yang sama, lalu dengan santai mengeluarkan 5 jimat teleportasi. Ia mengatakan bahwa ia memiliki jimat untuk 5 Boundary Stone,
sementara yang keenam baru sebatas dugaan. Pada titik itu, bahkan Subei sendiri tidak sepenuhnya yakin. Keberadaan Boundary Stone ke-6 murni spekulasinya, tanpa bukti kuat. Ia juga menyadari bahwa dari 6 orang yang ia simpulkan bisa menyelesaikan misi ini, salah satunya adalah dirinya sendiri. Ia tidak tahu apakah penulis akan mengatur peran khusus baginya. Namun ia tidak terlalu khawatir. Jika ternyata hanya ada 5 meteorit, masalah justru akan lebih mudah diselesaikan. Zhou Renji lalu bertanya dengan curiga sejak kapan Subei memiliki 5 jimat teleportasi itu. Subei menjawab santai bahwa ia mendapatkannya setelah tahu jimat itu akan dibutuhkan. Ia kemudian membuka buku catatannya, terkejut, dan menyatakan bahwa Boundary Stone ke-6 telah ditemukan. Lokasi Boundary Stone ke-6 ternyata berada sangat dekat dengan salah satu Boundary Stone lain. Karena aura keduanya mirip, meteorit ke-6 itu tidak pernah terdeteksi. Namun, wilayah perlindungan Nightmare Beast mencakup lokasi itu, sehingga kemungkinan besar para Nightmare Beast sudah mengetahuinya. Subei menyadari bahwa bahkan tanpa informasinya, orang yang datang ke sana kemungkinan besar akan menemukannya secara tidak sengaja. Ia pun menukar 1 jimat teleportasi tambahan dan memutuskan bahwa 2 orang harus pergi ke lokasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa Three Skull Base memiliki pengguna kemampuan Mirror Copy yang bisa menggandakan mesin, sehingga setiap orang bisa membawa 1 mesin dan menghancurkan semua Boundary Stone secara bersamaan. Semua ini harus dilakukan serentak, karena jika Nightmare Beast bereaksi dan memperketat penjagaan, misi akan gagal. Melihat Subei dengan mudah mengeluarkan informasi dan peralatan, kekaguman jelas terpancar di mata yang lain. Mereka merasa Subei seperti gudang harta karun yang selalu menyediakan apapun yang dibutuhkan. Setelah semua lokasi ditentukan, Subei menyerahkan 5 jimat teleportasi kepada Jiang Tianming dan menyimpan 1 untuk dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa pemilihan personel diserahkan sepenuhnya kepada mereka, dan ia hanya meminta 1 tempat dalam misi. Ling Yu tiba-tiba teringat ucapan Subei di masa lalu tentang mengejar kelangsungan hidup umat manusia, dan akhirnya memahami alasan di balik keterlibatannya. Sebelum pergi, Jiang Tianming mengingatkan Subei agar tidak keluar berburu Nightmare Beast selama beberapa hari ke depan. Subei memberi isyarat oke dan pergi bersama Feng Lan. Dalam perjalanan, Feng Lan bertanya apakah masa depan benar-benar bisa diubah. Kali ini, bahkan Feng Lan yang biasanya hanya bertindak sebagai pengamat merasa gelisah karena menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Subei menjawab dengan tegas bahwa mereka pasti akan berhasil. Ia kemudian tertawa dan menyadari bahwa ucapannya terdengar tidak seperti dirinya. Feng Lan mengakui bahwa Subei terdengar terlalu yakin, seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Meski Subei percaya pada hasil akhir, kecemasan tetap tersembunyi di dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, Jiang Tianming dan yang lain sibuk mempersiapkan misi. Mereka berpura-pura mengalami cedera kolektif agar para peserta misi tidak dikirim bertarung. Orang-orang yang dipilih tepat seperti yang telah Subei perkirakan: Subei, Jiang Tianming, Lan Subing, Wu Mingbai, Shi Zhaohua, dan Qi Huang. Jiang Tianming kemudian menemui Mu Tieren, menjelaskan situasi, dan meminta agar hasil penelitian tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada pemimpin basis. Mu Tieren, yang mengetahui bahwa penelitiannya pasti berhasil, bekerja dengan jauh lebih efisien. Dalam 5 hari, ia berhasil menyelesaikan reverse converter lebih cepat dari jadwal. Dalam ruang rapat yang sama seperti sebelumnya, Jiang Tianming menjelaskan ramalan Feng Lan dan rencana mereka untuk mengonversi meteorit sendiri. Pemimpin basis langsung menolak, mengatakan bahwa mereka bisa menunggu pembukaan Nightmare Realm Gate dan mengirim tim dari luar. Jiang Yan juga menentang keras, menegaskan bahwa misi berbahaya seperti ini tidak seharusnya dilakukan oleh para siswa.
Namun Jiang Tianming memotong pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa mereka sudah berangkat. Kedua orang dewasa itu terkejut, hingga akhirnya menyadari bahwa yang mereka ajak bicara hanyalah ilusi. Jiang Tianming dan yang lain yang asli sudah berteleportasi menuju lokasi Boundary Stone. Dengan bantuan jimat, mereka tiba di sekitar Boundary Stone masing-masing. Untuk mencegah kematian instan, Sube membagikan invisibility charm agar semua orang bisa mendekat tanpa terdeteksi. Mereka harus menyelesaikan misi dalam waktu yang hampir bersamaan, tepat sebelum jimat itu habis, karena Nightmare Beast tingkat tinggi berbagi penglihatan. Sube pergi bersama Jiang Tianming ke lokasi dengan dua Boundary Stone. Dengan bantuan Destiny Compass, Sube memantau kondisi semua orang melalui panggilan video. Semua indikator menunjukkan kondisi normal. Di lokasi tersebut, Sube menyadari bahwa hutan batu yang tampak biasa sebenarnya hidup dan merupakan manifestasi Nightmare Beast. Boundary Stone tersembunyi di antara pilar-pilar batu yang identik. Jiang Tianming menyimpulkan bahwa dua Boundary Stone tidak mungkin keduanya berada di dalam hutan batu itu. Mereka membagi tugas. Sube menangani Boundary Stone yang terbuka, sementara Jiang Tianming mencari yang tersembunyi. Sube meningkatkan keberuntungan Jiang Tianming melalui Destiny Compass agar ia bisa menemukannya. Ketika waktunya tiba, semua orang mulai bertindak. Sube dengan mudah mengalahkan Nightmare Beast hutan batu dan menemukan Boundary Stone pertama. Wu Mingbai kemudian membantu menemukan Boundary Stone ke-6 yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah menggali, mereka berhasil menemukannya. Setelah semua Boundary Stone teridentifikasi, mereka menunggu sinyal untuk bertindak serentak. Semua orang berhasil mendekati target masing-masing dan memasukkan Boundary Stone ke dalam mesin. Namun pada saat konversi dimulai, suara mekanis serempak berbunyi, menyatakan bahwa konsentrasi elemen tanah tidak mencukupi dan konversi tidak dapat diselesaikan. Wajah semua orang membeku. Pada saat yang sama, Nightmare Beast dari segala arah mulai mendekat dengan cepat. Dengan mesin yang tidak bisa digunakan dua kali teleportasi dan waktu yang hampir habis, mereka dihadapkan pada krisis besar dan pertanyaan yang belum terjawab, apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ekspresi semua orang dipenuhi kepanikan, ketakutan, keputusasaan, dan amarah. Di tengah suasana kacau itu, hanya satu orang yang tertawa, dan tawa itu dingin serta teredam. Orang itu adalah Sube. Ia menundukkan kepala dan tertawa pelan, seolah akhirnya memahami sesuatu. Sube menyadari bahwa segalanya berjalan terlalu mulus sejak awal. Misi ini terasa terlalu mudah, seakan semua rintangan secara alami tersingkir. Kini ia mengerti alasannya. Inilah titik di mana mereka menunggunya. Hanya Sube yang bisa melihat perubahan mendadak pada Destiny Compass melalui layar ponsel. Penunjuk kecil di atas kepala semua orang tiba-tiba bergeser ke kanan. Bahkan penunjuk besar milik si Zhaohua dan Wu Mingbai langsung turun ke bagian bawah kompas. Penunjuk besar di atas kepala Sube sendiri juga ikut menurun. Ia langsung memahami maksudnya. Penulis ingin mengurangi jumlah anggota tim protagonis dalam insiden ini, dan sekaligus membuat Sube offline. Amarah yang teramat dalam membuatnya tertawa. Perubahan sedrastis ini tidak normal. Biasanya, penunjuk besar tidak akan bergeser tiba-tiba. Perubahan ekstrim ini seolah sengaja dilakukan agar nasib mereka tidak bisa ia antisipasi lebih awal dan diintervensi. Dalam keterkejutan besar itu, tidak ada yang menyadari keanehan Sube. Wu Mingbai segera memikirkan solusi. Ia berniat menyelesaikan tugasnya sendiri terlebih dahulu lalu menyusul yang lain, meminta mereka bertahan sementara. Namun Jiang Tianming langsung menyela. Ia menjelaskan bahwa meskipun Wu Mingbai bisa mengetahui lokasi mereka lewat sinyal, kecepatan Wu Mingbai tidak akan cukup. Sebelum ia tiba satu persatu,
mereka kemungkinan besar sudah tidak mampu bertahan. Nightmare Beast yang mendekat bukanlah makhluk biasa, melainkan elit dari tingkat tinggi. Bertahan 10 menit saja sudah sangat sulit, apalagi lebih lama. Si Zhao Hua segera mengajukan diri untuk menjemput Wu Mingbai. Ia bisa terbang dan membawa item peningkat kecepatan khusus, termasuk akselerator terbang yang dapat meningkatkan kecepatan hingga beberapa kali lipat. Dengan itu, ia yakin bisa mencapai lokasi-lokasi lain dalam waktu singkat. Mendengar rencana itu, Su Bei langsung memahami segalanya. Inilah cara si Zhao Hua dan Wu Mingbai mati dalam alur cerita. Dalam perjalanan, mereka pasti akan menghadapi intersepsi Nightmare Beast tanpa henti. Kematian mereka menjadi sesuatu yang masuk akal dalam kerangka cerita. Sedangkan kematiannya sendiri, Su Bei tahu betul betapa mudahnya bagi penulis untuk membuatnya mati di tengah kekacauan seperti ini. Secara teori, Su Bei masih mampu mengubah penunjuk besar nasib 3 orang. Namun biaya mentalnya terlalu besar. 2 di antaranya adalah anggota inti tim protagonis, bahkan salah satunya adalah protagonis utama. Mengubah nasib protagonis menghabiskan mental power dalam jumlah mengerikan. Sebelumnya, Su Bei sudah berkali-kali mengubah keberuntungan Jiang Tianming dan nasib beberapa Nightmare Beast. Kini mental powernya tersisa kurang dari 1/4. Mengubah nasib Wu Mingbai saja akan menghabiskan lebih dari setengah sisa mental powernya. Ditambah si Zhao Hua, itu akan menguras habis segalanya. Jika Jiang Tianming ikut terlibat, biayanya akan lebih besar lagi. Jika Su Bei memilih tidak menyelamatkan mereka, ia bisa menggunakan sisa kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri tanpa harus mengorbankan apapun. Namun pilihan itu tidak bisa ia terima. Ia tertawa pahit. Sejak awal masuk akademi, ia selalu menjaga jarak dari tim protagonis agar tidak terikat. Namun kini, ia menyadari bahwa ia tidak bisa benar-benar bersikap dingin. Ia tidak sanggup menyaksikan teman-teman sekelasnya mati begitu saja. Sikap acuh tak acuh yang selalu ia tunjukkan hanyalah topeng. Bahkan secara rasional, ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia bertanya dalam hati apakah penulis benar-benar ingin membunuhnya, atau hanya mengujinya. Tidak ada jawaban dari kesadaran manga. Untuk simpul cerita sebesar ini, wajar jika tidak ada respons. Su Bei menyadari bahwa kematian Wu Mingbai dan si Zhao Hua akan terlihat masuk akal di mata pembaca. Ini adalah titik besar dalam alur utama, dan kematian karakter penting bukanlah hal aneh. Namun justru karena itu, Su Bei ragu. Apakah penulis benar-benar tega mengorbankan karakter yang telah ia bangun begitu lama? Pada akhirnya, Su Bei mengambil keputusan. Ia menerima takdir yang diatur penulis, tetapi hanya setengahnya. Ia bersedia menyelamatkan orang, namun tidak bersedia mati begitu saja. Ia yakin masih ada cara untuk bertahan hidup, meskipun harus membayar harga mahal. Saat ia kembali sadar sepenuhnya, Jiang Tianming sedang sibuk melempar item pertahanan untuk membangun formasi. Pasukan Nightmare Beast hampir tiba. Melihat Su Bei mengangkat kepala, Jiang Tianming segera bertanya apakah ia menemukan solusi. Su Bei menatap Jiang Tianming dengan ekspresi rumit, lalu tersenyum lebar secara liar. Ia berkata agar Jiang Tianming ingat untuk meminta maaf nanti, karena ia harus membayar harga besar demi menyelamatkan mereka. Ia melayang ke udara. Rambut emasnya berkibar oleh fluktuasi energi. Sebuah roda gigi kecil muncul di antara kedua tangannya, memancarkan cahaya samar namun menyimpan energi luar biasa. Sebuah lingkaran kompas gelap muncul di bawah kakinya, dipenuhi rune yang misterius. Cahaya berkumpul ke roda gigi itu hingga bersinar terang. Namun bersamaan dengan cahaya itu, rambut Su Bei berubah putih sedikit demi sedikit, dari akar hingga ujung. Putih yang suci namun membawa tanda kematian.
Jiang Tianming langsung berteriak panik, menyadari apa yang terjadi. Ia menyadari bahwa Su Bei menggunakan life force-nya untuk mengaktifkan kemampuan. Su Bei, dengan sisa kesadarannya, menggenggam liontin roda gigi di dadanya dan berkata bahwa ia akan membantu untuk terakhir kalinya. Penunjuk takdir berputar. Dalam sekejap, lebih dari setengah Nightmare Beast di sekitar mereka mati seketika. Itu adalah kemampuan terakhir Su Bei, dibayar dengan seluruh life force-nya. Di hadapan Jiang Tianming, tubuh Su Bei perlahan menghilang dari bawah ke atas, berubah menjadi abu dan lenyap di udara. Jiang Tianming berteriak memanggil namanya, tetapi yang tersisa hanyalah keheningan. Qi Huang dan yang lain yang melihat dari layar ponsel panik bertanya apa yang terjadi. Jiang Tianming berdiri terpaku. Ia segera mengeluarkan alat sensor yang dapat mendeteksi keberadaan seseorang. Sensor itu sebelumnya telah merekam data Su Bei. Lampu sensor menyala merah dan berbunyi cepat, lalu mati. Wajah Jiang Tianming memucat. Sensor itu tidak lagi bisa mendeteksi keberadaan Su Bei. Artinya hanya satu, Su Bei telah mati. Semua orang terdiam. Qi Huang panik dan berbicara terputus-putus, menyadari bahwa Su Bei mungkin telah menghabiskan life force-nya hingga hancur. Namun ia menolak mempercayainya. Dalam benaknya, Su Bei selalu tak terkalahkan. Mustahil ia mati seperti ini. Lan Subing pun pucat. Ia mencoba menggunakan kemampuan World Spirit berulang kali untuk memanggil dan menghidupkan kembali Su Bei. Namun tidak ada yang terjadi. Sosok Su Bei tidak muncul kembali. Akibat penggunaan kemampuan secara berlebihan, Lan Subing memuntahkan darah dan tubuhnya langsung terkulai. Keheningan yang berat menyelimuti medan perang. Su Bei benar-benar menghilang. Air mata besar bercampur darah jatuh dari mata Lan Subing. Matanya memerah saat ia bertanya dengan penuh kebencian dan keputusasaan apakah kemampuannya telah gagal. Ia terus memanggil Su Bei, bertanya mengapa ia tidak keluar dan mengapa ia tidak muncul. Ia menolak mempercayai bahwa Su Bei benar-benar telah mati. Setelah kesedihan singkat, Lan Subing kembali menggunakan kemampuan World Spirit berulang kali untuk mencari Su Bei. Ia terus memaksa dirinya, menolak menerima kemungkinan kematian Su Bei. Pada saat itu, Wu Mingbai dan Shi Zhaohua mendarat di belakangnya. Melihat kondisi Lan Subing yang hampir tidak waras, Wu Mingbai bertanya dengan terkejut apa yang sedang terjadi dan apa yang terjadi pada Su Bei. Lan Subing tidak menjawab dan terus menggunakan kemampuannya. Karena khawatir akan keselamatannya, Wu Mingbai memukul bagian belakang lehernya hingga ia pingsan. Setelah itu, ia menatap dua orang di layar ponsel dengan wajah muram dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Qi Huang tidak sanggup mengucapkannya. Matanya telah memerah, dan ekspresi runtuh muncul di wajahnya yang biasanya percaya diri. Akhirnya, Jiang Tianming menjelaskan bahwa Su Bei telah menghabiskan kekuatan hidupnya untuk menyelamatkan mereka dan kemudian menghilang. Mereka tidak dapat menemukan kemana ia pergi. Mendengar bahwa Su Bei mati demi menyelamatkan mereka, Wu Mingbai dan Shi Zhaohua saling menatap dengan kosong, penuh ketidakpercayaan. Mereka teringat kejanggalan yang baru saja terjadi. Shi Zhaohua menyebutkan bahwa dua Nightmare Beast yang mengejar mereka tiba-tiba jatuh, dan kedua makhluk itu sebelumnya memberinya rasa krisis yang sangat kuat, seolah-olah mereka pasti mati jika bertarung. Wu Mingbai juga merasakan hal yang sama dan bertanya dengan tak percaya apakah Su Bei yang melakukannya. Shi Zhaohua tertawa getir dan mengatakan bahwa itu pasti lelucon. Ia menolak percaya bahwa Su Bei akan mati demi menyelamatkan mereka dan bersikeras bahwa Su Bei pasti melarikan diri dalam kekacauan seperti biasanya. Tidak ada yang menjawab. Suasana menjadi sunyi total. Wu Mingbai menegaskan bahwa hal ini tidak lucu dan memohon kepada Jiang Tianming agar mengakui bahwa itu hanya candaan. Namun tidak ada jawaban.
Meski mereka tahu mustahil semua orang bercanda tentang hal seperti ini, mereka tetap tidak mau mempercayainya. Tanpa menyaksikan kematian Su Bei dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa menerima bahwa Su Bei yang serba bisa benar-benar mati, apalagi demi menyelamatkan mereka. Si Zhao Hua kemudian menggenggam erat bulu di dadanya, item kebangkitan miliknya, dan mengatakan bahwa Su Bei adalah anggota organisasi Destiny yang memiliki banyak item. Jika ia memiliki item kebangkitan, tidak mungkin Su Bei tidak memilikinya. Ia meyakinkan semua orang, sekaligus dirinya sendiri, bahwa Su Bei pasti telah bangkit di suatu tempat yang tidak mereka ketahui. Harapan pun kembali menyala. Jiang Tianming mengingat bahwa sensor miliknya tidak mendeteksi keberadaan Su Bei karena rambut Su Bei akan kehilangan efeknya setelah kematian. Jika Su Bei bangkit kembali setelah itu, sensor memang tidak akan bisa mendeteksinya. Jiang Tianming lalu dengan tegas mengatakan bahwa Su Bei pasti baik-baik saja, karena Su Bei bahkan sempat menyuruh mereka meminta maaf nanti, yang berarti ia tidak benar-benar mati. Qi Huang mencoba berpikir rasional dan menyebutkan bahwa kematian di dunia Nightmare Beast seharusnya tidak bisa dibangkitkan. Namun Wu Mingbai dan si Zhao Hua langsung menyela dengan suara bulat, mengatakan bahwa Su Bei pasti bisa. Mereka terdiam, memilih untuk mempercayai hal itu. Qi Huang juga tidak berkata apa-apa lagi, karena ia pun berharap Su Bei selamat. Pada kenyataannya, Su Bei memang masih hidup. Ia tidak pernah berniat menukar nyawanya demi orang lain. Tujuan utamanya sejak awal hanyalah bertahan hidup. Ia memang memiliki perasaan terhadap anggota kelas S dan berharap mereka hidup dengan baik, tetapi itu tidak berarti ia mau benar-benar mati demi mereka. Keputusannya menyelamatkan mereka didasari keyakinan kuat bahwa ia bisa selamat. Setelah bangkit, Su Bei merasakan kehampaan di dadanya dan terbaring telentang di atas ranjang. Kebangkitannya kali ini berkat dua item, Life Saving Puppet dan Life Stone Necklace. Life Saving Puppet bekerja dengan menukar posisi saat kematian. Su Bei akan hidup kembali di lokasi awal boneka tersebut, sementara boneka itu muncul di tempat kematiannya dan mati menggantikannya. Sebelum energi mentalnya benar-benar habis, Su Bei menggunakan Substitute Doll, sehingga ia berhasil bangkit dan kembali ke dunia nyata sesuai aturan dunia Nightmare Beast. Ia berharap Jiang Tianming dan yang lain melihat boneka tersebut agar menyadari bahwa ia tidak benar-benar mati. Namun, efek samping Life Saving Puppet sangat jelas. Su Bei terbaring tak bisa bergerak. Selain bernapas dan berkedip, ia hampir tidak bisa melakukan apapun. Kemampuan dan energi mentalnya sepenuhnya disegel, tidak berbeda dari orang biasa. Meski begitu, fisik pengguna kemampuan masih memberinya ketahanan, sehingga tidak makan atau minum selama 3 hari tidak akan menjadi masalah besar. Life Stone berfungsi untuk menutup kekurangan tersebut. Life Saving Puppet hanya memulihkan kehidupan, bukan vitalitas. Karena Su Bei mati akibat kehabisan kekuatan hidup, setara dengan kematian di usia 100 tahun, ia seharusnya akan mati kembali beberapa menit setelah bangkit. Life Stone mengisi ulang seluruh kekuatan hidupnya, membuat kebangkitannya sempurna. Ia tetap menjadi anak berusia 15 tahun dengan vitalitas penuh, hanya perlu menahan kondisi ini selama setengah tahun. Malam itu, suara kesadaran Manga terdengar, memberitahu bahwa King of Abilities telah diperbarui. Setelah pemberitahuan resmi, suaranya mengandung kegembiraan langka. Penulis telah sepenuhnya berhenti menargetkan Su Bei. Mulai sekarang, selama Su Bei tidak sengaja menghancurkan alur cerita, ia tidak lagi dibatasi oleh manga. Mendengar itu, Su Bei menyadari bahwa dugaannya benar. Penulis tidak ingin karakter-karakter ciptaannya mati, hanya saja terpaksa membuat mereka offline. Tindakan Su Bei menyelamatkan mereka memenuhi kebutuhan penulis, sehingga ia tidak lagi menjadi target. Su Bei kini benar-benar bebas.
Ia tidak perlu lagi khawatir akan campur tangan penulis, pembunuhan plot mendadak, atau kewajiban ikut dalam alur cerita. Ia mencoba tersenyum, meski otot wajahnya tidak bisa bergerak, namun kilau kemenangan jelas terpancar dari matanya. Dengan mengorbankan 2 item dan setengah tahun waktu, ia akhirnya sepenuhnya lepas dari belenggu plot. Kesadaran manga, dengan sedikit kesedihan namun lebih banyak kebahagiaan, mengatakan bahwa ia akan offline dan berharap kehidupan Sube semakin baik dan bebas dari bahaya. Sube bertanya apakah ia masih bisa memanggilnya di masa depan. Kesadaran manga menjawab bahwa ia masih bisa dipanggil, meski mungkin tidak selalu bisa merespons tepat waktu karena Sube telah terpisah dari manga. Sube pun meminta agar ia tetap diperhatikan. Setelah hening sejenak, kesadaran manga akhirnya menjawab singkat, menyetujuinya. Setelah terbaring di ranjang selama 3 hari penuh, pada hari keempat tubuh Sube akhirnya bisa bergerak bebas. Begitu bisa bergerak, hal pertama yang ia lakukan adalah minum air, pergi ke toilet, mandi, lalu keluar untuk makan besar. Walau tidak makan dan minum selama 3 hari tidak sampai membunuhnya, rasa tidak nyaman yang luar biasa hampir terasa seperti kematian tersendiri. Saat makan, Sube menyalakan ponselnya yang sebelumnya mati karena kehabisan baterai sejak hari ia kembali. Begitu ponsel menyala, suara notifikasi pesan terus berbunyi tanpa henti. Semua aplikasi percakapan menunjukkan 99 plus pesan. Tanpa perlu membuka satu persatu, ia sudah tahu siapa pengirimnya dan apa isinya. Setelah berpikir sejenak, Sube tidak membalas siapapun selain Meng Huai. Dibandingkan yang lain, Meng Huai justru mengirim pesan paling sedikit, hanya 3. Isinya menanyakan apakah Sube benar-benar menghilang, apakah ia sungguh mati, dan memintanya mengirim pesan jika masih hidup. Sube hanya membalas dengan satu angka, 1. 10 menit kemudian, setelah Sube selesai makan, Meng Huai membalas dengan bingung, menanyakan maksud angka tersebut dan di mana Sube berada sekarang. Sube menjawab bahwa ia akan kembali ke sekolah besok dan memberitahu lebih dulu agar Meng Huai tidak mengatakan apapun kepada yang lain, karena ia ingin memberi kejutan. Meng Huai menanggapi bahwa itu memang kejutan besar dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, karena dari reaksi semua orang, mereka benar-benar mengira Sube sudah mati. Sube menjawab singkat bahwa ia dibangkitkan dengan sebuah item. Setelah itu, Meng Huai tidak membalas lagi dan langsung menelepon, meminta melakukan panggilan video. Sube menyetujuinya. Saat panggilan tersambung, terlihat Meng Huai menghela napas lega, lalu dengan santai bertanya harga yang harus dibayar untuk item kebangkitan tersebut. Sube menjawab jujur bahwa ia tidak bisa menggunakan kemampuannya selama setengah tahun. Mendengar harga itu, Meng Huai kembali menghela napas lega. Ia lalu bertanya apakah Sube masih berencana bersekolah, mengingat tanpa kemampuan, Sube tidak bisa mengikuti pelajaran dan dunia kemampuan akan menjadi sangat berbahaya ke depannya. Sube langsung menyela dan mengatakan bahwa ia berencana mengambil cuti. Ia sadar bahwa ke depan dunia kemampuan akan dipenuhi bahaya. Selain organisasi Black Flash yang bergerak di balik layar, para Nightmare Beast juga tidak akan tinggal diam. Fondasi dunia Nightmare Beast telah dihancurkan, 6 Boundary Stone musnah, dan sisa fragmen meteorit kecil hanya cukup untuk mempertahankan lingkungan hidup mereka, bukan untuk terus melahirkan Nightmare Beast baru. Dalam kondisi seperti itu, Nightmare Beast pasti akan menjadi gila. Jika mereka diam, yang menunggu hanyalah kematian perlahan. Kecepatan manusia dalam membersihkan Nightmare Beast tidak bisa diremehkan. Dulu masih ada keseimbangan, tetapi sekarang hanya ada pengeluaran tanpa pemasukan. Pilihan mereka hanya 2, menunggu mati perlahan atau melancarkan serangan habis-habisan untuk memusnahkan manusia saat jumlah mereka masih banyak. Jelas mereka akan memilih opsi kedua.
Itulah salah satu alasan Su Bei ingin mengambil cuti. Ia tidak ingin terseret ke medan pertempuran sebagai orang biasa, apalagi ia bukan orang biasa, melainkan salah satu penyebab Nightmare Beast berada dalam kondisi tersebut. Bahkan dalam kondisi puncaknya, ia tidak berani menjamin bisa menghadapi balas dendam Nightmare Beast, apalagi sekarang. Karena itu, pilihan terbaik adalah menjauh sementara dari dunia kemampuan dan menghindari serangan balik mereka. Su Bei pun menyampaikan rencananya untuk berpura-pura mati demi menipu Nightmare Beast, dan meminta bantuan Meng Huai. Meng Huai mengakui bahwa rencana itu matang, tetapi bertanya mengapa Su Bei tetap ingin kembali ke sekolah jika memang berniat berpura-pura mati. Ia mengatakan bahwa ia bisa membantu memberitahu para siswa selama Su Bei memberinya kabar. Su Bei menjawab dengan jujur bahwa mereka perlu menjaga kondisi mental yang baik ke depannya. Setelah menghadapi serangan balik Nightmare Beast dan organisasi Black Flash, tidak baik jika mereka terus terpuruk karena kematiannya. Ia khawatir beberapa orang akan bertindak gegabah. Selain itu, ini adalah dunia manga. Jika tidak hati-hati, seseorang bisa berubah gelap dan jatuh ke jalan antagonis. Su Bei juga perlu muncul untuk memberitahu para pembaca bahwa ia masih hidup. Meski penulis sudah tidak berniat menargetkannya, pengaruh pembaca tetap ada. Jika semua orang yakin ia mati, ia khawatir akan terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Karena penulis sudah memutuskan untuk membiarkannya bebas, ia ingin menuntaskan semuanya dengan baik. Jika ia benar-benar akan offline dalam waktu lama, ia perlu tampil sekali lagi untuk memastikan semua pihak tahu bahwa ia masih hidup. Meng Huai mengangguk setuju dan mengatakan bahwa para siswa memang sangat sedih saat ini. Karena akan kembali ke akademi keesokan harinya dan tidak ada kegiatan lain, Su Bei membuka manga setelah makan siang. Meski misinya sudah selesai dan ia tak perlu membaca alur cerita lagi, ini menyangkut kematian palsunya sendiri, sehingga ia tetap ingin melihatnya. Ia langsung melompat ke bagian ketika boundary stone hendak dimasukkan ke mesin. Melihat mesin berbunyi dalam manga, Su Bei kembali merasakan perih di hati, rasa gagal saat hanya selangkah dari keberhasilan. Ia membaca reaksi para pembaca yang menganggap kegagalan ini wajar dan justru menikmati alur berliku. Kemudian muncul adegan Wu Mingbai dan Si Zhaohua yang bekerja sama, lalu dikejar dua Nightmare Beast dengan kemampuan sangat merepotkan, satu mampu melacak target tanpa henti, satu lagi bisa membunuh hanya dengan tatapan dalam waktu tertentu. Tanpa mengetahui kemampuan lawan dan karena waktu mendesak, mereka hanya bisa melarikan diri. Su Bei pun menyadari bahwa tanpa campur tangannya, mereka pasti akan diburu hingga mati. Ia juga terkejut karena bagian ini digambar dengan jelas, membuat pembaca bisa menebak bahwa pengorbanannya nanti ditujukan untuk menyelamatkan mereka. Lalu muncullah adegan pengorbanannya. Dalam manga, Su Bei merasakan firasat, tersenyum pahit namun lega, dan dua kalimat muncul, Destiny, dan, aku harus punya hati nurani yang bersih. Ia lalu tersenyum flamboyan dan mengatakan agar mereka mengingat untuk meminta maaf setelah ia membayar harga besar demi menyelamatkan nyawa mereka. Adegan berikutnya menampilkan Su Bei melayang di udara, Destiny Compass di bawah kakinya, roda gigi berputar di antara kedua tangannya, cahaya dan bayangan membentuk kesan misterius. Rambutnya memutih, menciptakan keindahan yang rapuh. Jumlah komentar pembaca melonjak tajam, menunjukkan betapa adegan ini disukai. Setelah itu ditampilkan kehancuran emosional Jiang Tianming dan yang lain. Su Bei menyadari bahwa perasaan mereka bersifat dua arah. Ia telah menyayangi mereka, dan mereka pun menyimpan perasaan mendalam terhadapnya, membuat perasaannya sendiri menjadi rumit. Di adegan terakhir, kamera menyorot tempat ia menghilang. Sebuah boneka yang mirip dengannya terlihat tertimbun batu. Banyak pembaca menyadari detail ini dan forum kembali gaduh.
Subei akhirnya benar-benar yakin bahwa penulis tidak lagi ingin membunuhnya. Jika dulu, adegan seperti ini takkan pernah digambar. Ia menyadari posisinya telah berubah, dari karakter tak diinginkan menjadi tamu spesial, karakter yang biasanya tidak akan mati dan hadir sebagai Easter egg. Ia menunduk dan tersenyum. Karena alur selanjutnya tidak lagi melibatkannya, Subei berhenti membaca manga dan beralih ke forum. Sebagian besar topik diskusi membahas dirinya. Ia membuka postingan analisis yang menyimpulkan bahwa ia tidak mati. Banyak pembaca setuju bahwa boneka tersebut adalah item kebangkitan dan bahwa Subei bukan tipe orang yang rela mati tanpa persiapan. Ada pula diskusi tentang kemungkinan harga kebangkitan. Sebagian khawatir Subei akan kehilangan kemampuannya. Reaksi pembaca bercampur antara lega, cemas, dan antusiasme membuat fanfiksi. Setelah membaca, Subei bertanya kepada kesadaran manga apakah ia masih boleh membaca manga dan forum di masa depan. Ia menjelaskan bahwa perjalanan sendirian ke depan mungkin akan terasa sepi tanpa itu. Kesadaran manga langsung menjawab bahwa ia boleh, tanpa batasan apapun. Subei lalu bertanya mengapa penulis merancang plot yang hampir membunuh Wu Mingbai dan Shi Zhaohua. Kesadaran manga menjelaskan bahwa penulis sempat berdiskusi dengan teman penulis lain tentang Subei sebagai karakter tak terkendali. Temannya menyarankan agar di akhir cerita ada karakter yang mati dan mendorong penulis untuk membunuh Subei. Awalnya hanya Subei yang ditargetkan, tetapi karena ia selalu lolos, penulis dan temannya membuat semacam taruhan. Jika ada yang mati, temannya menang. Jika tidak, penulis menang. Maka jumlah korban pun diperluas. Kesadaran manga kemudian menjelaskan bahwa di dunia nyata, karya fiksi bisa melahirkan dunia kecil yang nyata. Ketika dunia itu cukup stabil, bahkan bisa dikunjungi sebagai wisata oleh entitas seperti jiwa yang tidak memengaruhi alur cerita. Karena itu, kemunculan karakter di luar kendali penulis bukanlah hal mustahil. Subei akhirnya memahami bahwa kontrol penulis tidak mutlak, karena ini adalah dunia nyata. Dalam dunia seperti itu, karakter tak terduga bisa muncul dan memengaruhi alur. Itulah sebabnya keberadaannya menjadi sesuatu yang wajar, dan juga alasan mengapa penulis tidak menyukainya. Subei memanfaatkan waktu luang, manga consciousness, untuk menanyakan berbagai hal yang membuatnya penasaran. Ia bertanya apa yang akan dilakukan sang penulis jika dirinya tidak menyelamatkan Wu Mingbai dan Shi Zhaohua. Setelah sempat ragu, manga consciousness mengakui bahwa penulis akan terus mencari cara untuk membunuh Subei dengan intensitas yang lebih besar. Penulis tidak ingin kedua tokoh penting itu mati. Jika mereka benar-benar tewas, ia bukan hanya kalah taruhan tetapi juga kehilangan karakter utama. Penulis yang sedang dalam suasana hati buruk akan jauh lebih sulit dihadapi. Taruhan yang mendorong penulis mengambil risiko ternyata adalah sebuah world cornerstone, benda yang dapat menjadikan dunia dalam karya fiksi sebagai dunia nyata yang bisa dikunjungi orang dari dunia asli. Meski banyak karya dapat membentuk dunia nyata, hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat wisata. World Cornerstone dikuasai oleh segelintir kapitalis, dan bahkan karya yang sangat populer harus membayar mahal untuk mendapatkannya. Penulis King of Abilities sendiri telah menyinggung pihak-pihak tersebut sehingga hampir mustahil baginya memperoleh Cornerstone. Karena itu, ia sebelumnya tidak terlalu peduli apakah dunia manga ini akan terus ada setelah ceritanya berakhir. Manga Consciousness menjelaskan bahwa setelah musim manga selesai, Cornerstone akan diintegrasikan dan dunia mereka akan dibuka untuk kunjungan pembaca. Karena Subei bukan karakter manga sepenuhnya dan memiliki keterkaitan dengan dunia nyata, ia dapat melihat para pembaca tersebut. Subei meminta agar diberitahu saat mereka datang, tetapi menolak tawaran untuk berinteraksi dengan mereka. Namun ia tiba-tiba menyadari kemungkinan lain,
jika pembaca bisa datang ke dunia mereka, apakah ia juga bisa pergi ke dunia nyata? Saat ditanya niatnya, Subei dengan senyum licik menyatakan bahwa ia ingin memukuli sang penulis. Hari Senin di kelas S terasa muram. Tidak ada keceriaan seperti biasanya. Semua tampak kelelahan dengan lingkaran hitam di bawah mata. Beberapa jelas telah menangis lama. Si Zhaohua dan Wu Mingbai berada dalam kondisi paling buruk, diliputi rasa bersalah karena yakin Subei mati demi menyelamatkan mereka. Mereka terus mencari cara untuk membangkitkan orang mati, tetapi hampir semua benda hanya bisa mencegah kematian sesaat, bukan menghidupkan kembali seseorang yang sudah lama meninggal. Metode kebangkitan sejati biasanya menuntut harga besar dan dianggap sebagai seni terlarang. Meski demikian, keduanya tidak peduli. Jika tidak melakukan apa-apa, rasa bersalah akan menghancurkan mereka. Si Zhaohua bahkan menghubungi Elvis untuk mencoba memutar balik waktu, tetapi kemampuan itu hanya berlaku pada area kecil, bukan seluruh dunia. Kelas terasa semakin menyakitkan karena satu sosok tak lagi ada. Semua takut memandang tempat duduk itu. Mereka baru menyadari bahwa orang yang tampak santai dan sering membantu tanpa terlihat peduli ternyata rela mati demi mereka. Di antara semua orang, Feng Lan tampak paling tenang, meskipun wajahnya pucat dan matanya terus tertuju ke pintu seolah menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, Meng Huai masuk dengan tampilan segar. Ia menegur murid-murid yang tampak putus asa dan meminta mereka bersemangat kembali. Setelah itu, ia mengumumkan kedatangan murid baru. Saat semua menoleh ke pintu, seorang remaja berambut emas mengenakan kacamata hitam berjalan masuk. Ia melepas kacamatanya, memperlihatkan mata ungu yang tersenyum, lalu memperkenalkan diri, ia adalah Subei. Seluruh kelas berseru kaget dan gembira. Mereka segera mengerumuninya, menyentuhnya untuk memastikan ia nyata. Subei mundur berkali-kali sambil memprotes sentuhan berlebihan, tetapi tak ada yang peduli. Setelah akhirnya tenang, si Zhaohua menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Subei menjelaskan bahwa ia menggunakan life-saving puppet. Feng Lan kemudian menerangkan fungsi umum benda itu, alat penyelamat yang menukar kematian penggunanya dengan boneka. Jiang Tianming merasa malu karena saat kejadian ia terlalu terguncang untuk memperhatikan boneka yang tertinggal. Qi Huang lalu menyadari bahwa Meng Huai tampaknya sudah tahu Subei masih hidup. Guru itu mengaku baru mengetahuinya sehari sebelumnya, karena Subei sempat tak bisa bergerak akibat efek samping benda tersebut. Si Zhaohua segera menanyakan kelemahan lainnya. Subei pun jujur, selain lumpuh selama 3 hari, ia tidak dapat menggunakan kemampuan selama setengah tahun. Ia berencana mengambil cuti setengah tahun, mengumumkan kematian palsu agar Nightmare Beast tidak membalas dendam, dan meminta teman-temannya merahasiakan hal itu. Ia masuk ke kelas menggunakan jimat tembus pandang, dan setelah rekaman pengawasan dihapus, tidak akan ada bukti bahwa ia masih hidup. Mendengar harga yang harus dibayar hanya penyegelan kemampuan selama setengah tahun, semua merasa lega dan setuju membantu menjaga rahasia. Wu Mingbai dengan serius berjanji akan membalas budi karena Subei hampir mati demi dirinya dan si Zhaohua. Si Zhaohua juga menyatakan bahwa keluarga Si akan mengingat kebaikan tersebut dan siap membantu tanpa syarat dalam batas kewenangannya. Subei langsung memanfaatkan tawaran itu dengan meminta bantuan agar akademi tidak mempermasalahkan cutinya dan tidak menuntut kredit tambahan. Permintaan itu membuat semua tertawa karena terasa sangat khas dirinya, tidak munafik dan tidak berpura-pura tanpa pamrih. Si Zhaohua berjanji akan mengurusnya, sementara Meng Huai hanya menggeleng geli melihat mereka terang-terangan membahas jalur khusus di hadapannya. Lan Subing kemudian bertanya apakah Subei sudah menyiapkan benda kebangkitan karena tahu mereka akan dalam bahaya. Subei menjawab jujur bahwa benda itu telah ia siapkan sejak lama, sementara perubahan takdir mereka terjadi begitu mendadak.
Ketika ia sadar misi tidak bisa berjalan lancar dan keduanya akan mati, ia terpaksa menggunakannya karena kekuatan mentalnya tidak cukup. Saat ditanya rencana berikutnya, Subei mengatakan ia ingin bepergian ke luar negeri selama setengah tahun. Negara tempat kelompok protagonis berada akan penuh kekacauan plot, dan tanpa kemampuan untuk melindungi diri, pilihan terbaik baginya adalah pergi sambil berlibur. Zhao Xiaoyu tak bisa menyembunyikan rasa iri, tetapi ia sadar tanggung jawab sebagai siswa bersponsor membuatnya tidak bisa pergi. Feng Lan dengan samar menunjukkan keengganannya berpisah dan menanyakan kapan Subei kembali. Subei memperkirakan ia akan pulih pada semester berikutnya. Jiang Tianming lalu mengulurkan tinju sebagai tanda janji pertemuan kembali, diikuti teman-teman lain. Dengan mata ungu yang tersenyum, Subei membenturkan tinjunya satu persatu dan berkata bahwa mereka akan bertemu lagi semester depan. Catatan penulis menyatakan bahwa setelah krisis pribadinya sepenuhnya terselesaikan, alur utama Subei telah berakhir. Selanjutnya akan ada kisah penutup dari sudut pandangnya sebelum cerita memasuki konten tambahan. Setelah itu, Subei melihat berita kematiannya sendiri diumumkan secara resmi di situs kemampuan. Ia merasa pengumuman itu terlalu berlebihan, tetapi Meng Huai menjelaskan bahwa kematian Subei dianggap sebagai pengorbanan dalam memberantas Nightmare Abyss, sehingga layak dipublikasikan sekaligus memperkuat keyakinan para musuh bahwa ia benar-benar telah mati. Subei akhirnya menerima alasan tersebut, terlebih ia sudah meminta kesadaran manga, membersihkan jejak keberadaannya dengan bantuan item, Traceles, dari organisasi Destiny, sehingga tidak ada yang dapat mendeteksinya. Setelah urusan itu selesai, Subei bersiap memulai perjalanan selama setengah tahun. Namun sebelum pergi, ia kembali menyinggung keinginannya mengetahui rahasia dunia nyata melalui para turis yang kelak berkunjung. Ia bahkan berniat memanfaatkan para penggemar untuk membantunya memukul sang autor jika ia tidak bisa melakukannya sendiri. Pikiran ini membuat kesadaran manga panik. Saat mencoba menenangkan Subei, ia tanpa sadar mengungkapkan berbagai keburukan sang autor, ketidakpedulian terhadap keseimbangan dunia, kecenderungan membunuh karakter, serta obsesi mencari uang, hingga akhirnya ia sendiri merasa sang autor memang pantas dipukul. Subei mengakui bahwa ia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada autor karena semua penderitaannya berasal dari keputusan orang tersebut. Kesadaran manga mengingatkan bahwa autor adalah penguasa dunia ini dan bisa saja membalas dendam, tetapi Subei sudah menyiapkan ancaman, jika ia terus ditargetkan, maka ia akan membuat protagonis berhenti dari cerita. Selain itu, karena World Cornerstone telah diintegrasikan, menghancurkan manga akan merugikan autor sendiri. Menyadari hal itu, kesadaran manga akhirnya setuju membantu Subei pergi ke dunia nyata, meski dengan syarat ia tidak melukai tubuh autor, terutama tangan dan wajah. Subei langsung menolak larangan memukul wajah, karena baginya tidak ada gunanya memukul tanpa menargetkan bagian itu. Kesadaran manga kemudian menjelaskan batasan perjalanan tersebut. Subei akan menjadi manusia biasa tanpa kemampuan, hanya dapat bertahan 1 jam di dunia nyata, dan akan otomatis dipanggil kembali ketika waktu habis. Subei merasa waktu itu cukup, bahkan menyukai sistem penarikan otomatis karena ia khawatir akan kecelakaan tak terduga. Ia pun menetapkan keberangkatan pada keesokan sore. Saat hari itu tiba, kesadaran manga telah menyiapkan semua material yang dibutuhkan. Subei harus menggambar sebuah arai untuk berpindah dunia. Ia terkejut ketika melihat simbol tengah arai berupa jari tengah, tetapi tetap melanjutkan setelah tahu bahwa simbol itu adalah ekspresi penghinaan dari seorang protagonis wanita di dunia novel lain terhadap dunianya sendiri. Setelah selesai, arai menyala, sebuah tangan energi muncul, mencengkeramnya, dan melemparkannya ke atas. Ia merasakan jiwanya terlepas dari tubuh sebelum akhirnya mendarat di sebuah kamar asing.
Kamar itu ternyata milik autor King of Abilities. Dindingnya dipenuhi manuskrip dan wallpaper karakter anime, termasuk foto keluarga kelas S tanpa dirinya. Tak jauh dari sana, seorang pria berambut hitam sedang menggambar adegan kembalinya Su Bei ke sekolah sambil menyeruput kopi. Tanpa ragu, Su Bei menepuk bahu pria itu. Autor terkejut dan membeku ketika melihat sosok pemuda berambut emas di belakangnya, tetapi segera menebak identitasnya. Su Bei langsung menyatakan kedatangannya, sementara autor terkejut karena karakter dapat keluar ke dunia nyata dalam bentuk fisik, sesuatu yang hanya mungkin dengan persetujuan kesadaran dunia. Ia merasa seakan dikhianati. Melihat ketakutan itu, Su Bei mengejeknya dan menyimpulkan bahwa autor sadar akan kesalahan yang telah diperbuat. Tanpa membuang waktu, Su Bei memukulnya. Meskipun kini hanya manusia biasa, Su Bei tetap dengan mudah mengalahkan seorang otaku lemah. Ia sengaja menghindari tangan dan tidak menyebabkan luka serius, tetapi menghujani wajah autor dengan berbagai pukulan hingga bengkak seperti kepala babi. Setelah melampiaskan amarah selama 10 menit, ia duduk di punggung autor dengan puas. Autor mencoba membalas dengan ancaman, tetapi Su Bei menegaskan bahwa jika ia diserang lagi, protagonis akan ia paksa pensiun. Autor akhirnya berjanji tidak akan membalas, mengakui bahwa ia memang berutang setelah kejadian sebelumnya. Memanfaatkan rasa bersalah itu, Su Bei menuntut hadiah berupa medali kebal kematian, serta rencana pertumbuhan khusus. Autor menolak permintaan kedua karena terlalu merepotkan, sehingga Su Bei hanya mengambil medali tersebut. Autor pun setuju dan memintanya segera pergi. Mengetahui ia masih memiliki lebih dari setengah jam, Su Bei meminta ditemani berjalan-jalan, tetapi autor menolak karena wajahnya terlalu parah. Su Bei akhirnya memutuskan keluar sendiri dan memperingatkan bahwa jika ia sampai melanggar hukum, ia akan melaporkan autor. Ancaman itu efektif, sehingga autor memberi satu peringatan penting. Setelah keluar, Su Bei tidak boleh menyentuh benda yang berhubungan dengan karya seperti televisi, layar, atau konsol game, karena benda-benda itu bisa menyedotnya masuk kembali ke dalam dunia lain. Su Bei mempertanyakan peringatan autor tentang benda-benda yang bisa menyedotnya ke dunia lain. Ia mengeluh bahwa pengaturan tersebut terasa aneh, seolah ia akan memasuki dungeon baru sebelum cerita tambahan dimulai. Autor justru terkejut karena ucapan Su Bei terasa seperti menembus dinding keempat novel. Su Bei menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa jika ia sudah menembus dinding keempat dunia manga, maka menembus dinding keempat novel juga bukan hal aneh. Autor kehilangan kesabaran dan bercanda tentang departemen hukumnya yang setara dengan Disney, tetapi segera meringis kesakitan karena wajahnya yang baru saja dipukul. Keduanya mengakui bahwa mereka hanya bercanda, lalu terdiam sejenak. Autor kemudian mengingatkan Su Bei agar berhati-hati dan tidak terlibat dalam kejadian aneh. Meski dunia nyata tidak memiliki Nightmare Beast atau kemampuan seperti dunianya, terdapat banyak dunia kecil. Namun karena waktu Su Bei tinggal sekitar setengah jam, autor memilih tidak mengatakan hal-hal yang terdengar seperti pertanda buruk. Su Bei memberi isyarat bahwa ia mengerti, lalu meninggalkan ruangan. Begitu keluar, Su Bei segera menuruni tangga dan mengamati dunia nyata. Ia merasa tempat itu jauh lebih maju secara teknologi dibanding dunianya. Jalanan bersih dengan robot penyapu, langit dipenuhi kendaraan terbang pribadi yang mengikuti lampu lalu lintas udara. Pemandangan itu terasa asing sekaligus familiar, seperti gambaran masa depan yang pernah ia bayangkan saat kecil. Namun keterkejutannya belum berhenti. Ia melihat seseorang mencuci mobil dengan kain yang memancarkan air tanpa henti, seolah kemampuan itu berasal dari tangan orang tersebut. Su Bei menduga itu adalah bentuk kemampuan, tetapi menahan diri untuk tidak bertanya agar tidak dianggap aneh atau bahkan ditangkap. Ia terus berjalan hingga tiba di depan sebuah sekolah dasar saat para murid pulang.
Di sana ia melihat boneka-boneka melayang di samping anak-anak, tampak bisa berbicara. Hal itu membuatnya teringat pada konsep gadis penyihir dan berbagai cerita transformasi. Dengan banyaknya sistem kekuatan bercampur dalam satu dunia, robot, kemampuan, dan makhluk magis, ia merasa bingung dan mulai ingin kembali saja agar tidak menyentuh sesuatu yang berbahaya. Saat hendak berbalik, ia mendengar anak-anak membicarakan King of Abilities. Penasaran, ia mendekat dan menguping. Seorang gadis berambut merah muda menyatakan bahwa Ai Baozu adalah karakter terbaik, sementara seorang anak laki-laki membela pilihannya pada Jiang Tianming sebagai protagonis yang cerdas dan tenang. Gadis lain yang dingin akhirnya mengakui bahwa karakter favoritnya adalah Su Bei karena ia ingin menjadi seperti dirinya. Seorang anak laki-laki berambut merah juga mengaku menyukai Su Bei karena ketampanannya dan berharap memiliki kemampuan destiny, meskipun peri merah di sampingnya langsung menendangnya. Percakapan kemudian berubah muram ketika mereka membahas kematian Su Bei dalam cerita. Beberapa berharap ia masih hidup dan merasa sedih membayangkan kepergiannya. Mendengar kekhawatiran tulus itu, Su Bei merasa terhibur sekaligus tersentuh. Ia menyadari bahwa memiliki pembaca yang peduli tanpa mengharapkan balasan adalah keuntungan besar, meski jika terlalu dipikirkan akan membuatnya malu. Melihat waktu hampir habis, ia menuju toilet umum agar bisa menghilang tanpa menarik perhatian. Ia bersyukur dunia nyata memiliki tempat seperti itu. Jika ia tiba-tiba tersedot kembali di tengah jalan, pasti akan menimbulkan keributan dan mungkin menyulitkan autor, sesuatu yang sebenarnya ia nikmati, tetapi tidak ingin sampai mengganggu proses pembuatan manga. Dengan proses yang sama seperti saat datang, Su Bei kembali ke kamarnya di dunia manga dan menghela napas lega. Kesadaran manga menyambutnya dengan meriah. Setelah menenangkan diri dengan segelas air, Su Bei menanyakan mengapa dunia nyata memiliki begitu banyak sistem kekuatan berbeda. Kesadaran manga menjelaskan bahwa dinding dunia nyata tidak stabil dan sering terhubung dengan berbagai dunia produk. Orang-orang yang tanpa sengaja masuk ke dunia lain terkadang membawa pulang kemampuan dari sana, sehingga terbentuklah dunia nyata dengan energi yang sangat beragam. Su Bei lalu bertanya mengapa para autor tidak menciptakan sistem kekuatan yang sangat kuat untuk memperkuat dunia nyata melalui World Cornerstone. Jawabannya sederhana, syarat utama dunia yang dapat diintegrasikan adalah kekuatannya tidak boleh melampaui dunia nyata, karena jika semua karya mengejar kekuatan berlebihan, dunia nyata bisa ditembus oleh penghuni dunia fiksi. Su Bei memuji aturan itu sebagai sesuatu yang ketat, tetapi diam-diam memikirkan kemungkinan lain, jika suatu dunia berkembang diam-diam di luar pengawasan autor, mungkin saja mereka bisa menembus batas dimensi dengan kekuatan sendiri. Ia segera menghentikan pikirannya, khawatir bahwa memikirkannya terlalu jauh akan membuatnya berubah menjadi sosok penjahat yang memicu perang antar dunia. Setelah menyelesaikan urusannya di dunia nyata, Su Bei resmi memulai perjalanan pengasingannya. Untuk menghindari Nightmare Beast, ia sengaja menjauhi tempat-tempat ramai. Ia telah membuat rencana perjalanan sederhana dengan tujuan utama menuju utara hingga ke kutub utara. Dengan berbagai item kemampuan yang dimilikinya, ia tidak khawatir terhadap suhu ekstrim, dan daerah terpencil seperti itu dianggap lebih aman dari kemunculan Nightmare Beast. Meski saat ini ia tidak dapat menggunakan kemampuan maupun kekuatan mental, ia masih memiliki banyak item yang bisa diandalkan. Menghadapi satu atau dua Nightmare Beast bukan masalah besar baginya. Setelah berjalan cukup lama di hutan purba, ia memilih pohon tertinggi, memanjatnya dengan lincah, lalu duduk di cabang paling atas sambil memandang hamparan hijau yang menenangkan. Sayangnya, ketenangan itu terganggu oleh dua Nightmare Beast tingkat rendah yang terbang mendekat. Ia merasa jengkel karena kemampuan pengguna ability secara alami menarik makhluk tersebut. Selama setengah bulan perjalanan, ia hampir selalu bertemu Nightmare Beast setiap beberapa hari,
baik sendirian maupun berkelompok. Namun tidak adanya monster tingkat tinggi membuatnya semakin yakin bahwa kesialan sebelumnya berasal dari kedekatannya dengan kelompok protagonis. Selama ia menjauh dari mereka, ancaman besar jarang muncul. Subei mengeluarkan meriam laser mini dari ranselnya dan menembak kedua makhluk itu dengan akurat, satu tembakan untuk masing-masing. Setelah itu, ia menyimpan kembali senjata tersebut. Ketidakmampuannya menggunakan kekuatan mental memang merepotkan. Bahkan cincin penyimpanan tidak bisa dipakai, dan banyak item lain ikut terkunci. Untungnya, teman-teman sekelasnya telah memodifikasi beberapa item serta mencarikan peralatan yang masih bisa digunakan. Ia kemudian membuka ponsel khusus pengguna ability untuk mengecek situs resmi. Berita kematiannya masih terpampang, dan banyak kenalan di luar kelas S mengirim pesan menanyakan apakah ia masih hidup. Ia tidak membalas satupun. Menurutnya, berpura-pura mati kepada kelas S akan mengkhianati kepercayaan mereka, tetapi terhadap orang lain, kehati-hatian lebih penting. Semakin banyak orang mengetahui rahasia, semakin berbahaya posisinya. Mengikuti navigasi, ia terus masuk lebih dalam ke hutan sambil bertanya pada kesadaran Manga tentang tujuan mereka. Ia merasa tempat itu terlalu sepi untuk menyembunyikan harta pemulihan. Kesadaran Manga dengan yakin menyatakan bahwa tidak ada yang bisa lolos dari pengawasannya. Namun Subei justru curiga pada motifnya, masa kelemahannya hanya setengah tahun dan tidak mengancam nyawanya, jadi mengapa pihak itu begitu ingin membantunya pulih lebih cepat? Awalnya, kesadaran Manga berdalih tidak ingin melihatnya menderita tanpa kemampuan, tetapi Subei tidak mempercayainya. Setelah didesak, akhirnya terungkap bahwa sebagai karakter populer, ketidakhadirannya terlalu lama akan mengecewakan pembaca. Autor ingin ia muncul kembali di klimaks cerita sebagai kejutan yang menyelamatkan semua orang. Subei memahami pola tersebut, tetapi langsung menanyakan imbalan yang akan ia dapatkan. Ketika pemulihan lebih cepat ditawarkan sebagai keuntungan, ia menolaknya. Ia sudah memutuskan untuk tidak terlibat dalam alur musim ini, dan manfaat kecil tidak akan mengubah pendiriannya. Menyadari posisi tawar ada pada Subei, kesadaran Manga memintanya menyebutkan keinginannya sendiri. Setelah berpikir, Subei justru meminta sesuatu yang tak terduga, sebuah toko perangkat keras lengkap dengan sistem pertahanan di dekat Akademi Ability. Permintaan itu membuat kesadaran Manga terdiam, tetapi akhirnya menyetujuinya karena tidak terlalu sulit. Bagi Subei, toko itu bukan soal keuntungan. Ia ingin mempertahankan konsistensi citra dirinya, sekaligus memenuhi fantasi menjadi sosok kuat tersembunyi seperti biksu penyapu, pemilik toko sederhana yang sebenarnya senior hebat. Selain itu, ia merasa perlu memiliki tempat tinggal aman di dekat akademi, terutama jika musim ketiga nanti membuat sekolah tidak lagi menjadi zona aman. Sambil berbincang, ia terus berjalan menembus miasma tebal yang bisa membuat orang biasa pingsan. Berkat item pelindung, ia tetap baik-baik saja. Ia kembali menyadari keunggulan pengguna ability, selain memiliki kekuatan, mereka juga dapat menciptakan item bagi orang lain, meski harganya sering mahal. Akhirnya ia tiba di lokasi target dan mulai mencari jamur merah. Jamur itu sangat beracun bagi manusia biasa, dapat mempercepat aliran darah hingga tubuh meledak, tetapi segel dari life-saving puppet dalam tubuh Subei mampu menahan energi tersebut sekaligus memanfaatkannya untuk membantu memecahkan segel. Warna merah yang mencolok membuatnya mudah ditemukan. Ia mencabut salah satunya dan bertanya bagaimana cara memakannya. Kesadaran Manga menjawab bahwa racunnya bekerja dengan cara apapun, sehingga pilihan ada padanya. Setelah memastikan satu gigitan sudah cukup, Subei menggigit bagian tudung jamur yang tidak terkena tanah. Dalam sekejap pandangannya menghitam dan tubuhnya roboh ke tanah. Namun tepat sebelum kehilangan kesadaran,
ia masih sempat menggoreskan beberapa kata di tanah dengan tangannya. Pembunuhnya adalah seolah meninggalkan pesan terakhir. Subei terbangun setelah pingsan akibat memakan jamur beracun. Ia langsung mendengar suara kesadaran Manga dan mengingat kejadian sebelumnya. Dengan nada kesal, ia menertawakan situasi itu dan mempertanyakan mengapa tidak diberi peringatan bahwa ia akan kehilangan kesadaran. Kesadaran Manga merasa bersalah karena hanya memiliki pengetahuan teoritis tanpa pengalaman praktis. Secara teori jamur tersebut memang bisa membantu memecahkan segel, tetapi belum pernah ada orang dalam kondisi Subei yang mencobanya, sehingga efek pingsan tidak terduga. Kesadaran Manga menambahkan bahwa jika bahaya muncul saat Subei tidak sadar, ia pasti akan turun tangan. Menyadari dirinya memang baik-baik saja, Subei tidak memperpanjang masalah. Ia berdiri dan memeriksa tubuhnya, tetapi tidak merasakan perubahan apapun. Setelah dipindai, diketahui bahwa segelnya akan terbuka sekitar 3 bulan lagi, setengah dari waktu sebelumnya. Efek itu membuatnya cukup terkejut dan senang, hingga ia bertanya apakah bisa memakan jamur lain. Namun jawabannya tidak. Jamur itu sudah mencapai batas bantuan dari faktor eksternal, dan sisanya harus dipulihkan secara alami. Subei menerima kenyataan itu tanpa terlalu kecewa. Memangkas waktu pemulihan menjadi setengah sudah merupakan keuntungan besar. Dalam perjalanan kembali dari hutan menuju hotel, kesadaran Manga memberitahu bahwa Manga King of Abilities telah diperbarui. Ia segera membukanya dan mendapati bahwa autor belum menggambar kelanjutan pertemuannya dengan Jiang Tianming dan yang lain. Status hidup atau matinya tetap tidak jelas bagi para pembaca. Hal ini membuat pembaca yang sebelumnya yakin ia masih hidup mulai ragu. Padahal petunjuk berupa boneka pada chapter sebelumnya hampir menjadi bukti kuat. Subei menduga autor sengaja memberi harapan sebelum menghancurkannya, trik yang cukup umum. Komentar pembaca pun dipenuhi kegelisahan dan tuntutan agar ia segera dibangkitkan. Ketika ia menanyakan alasannya, kesadaran Manga menjawab bahwa kemunculan mendadak di akhir cerita akan menciptakan sensasi yang lebih besar. Selama kematiannya belum dikonfirmasi, sebagian besar pembaca tidak akan benar-benar percaya ia telah mati. Subei lalu melanjutkan membaca chapter tersebut, yang ternyata berfokus pada Lingyu. Karena performanya sebelumnya, ia akhirnya menarik perhatian dunia Nightmare Beast. Jika dulu membunuh monster tingkat rendah tidak terlalu mencolok, situasi kini berbeda karena dunia Nightmare Beast tidak lagi mampu menghasilkan makhluk baru dengan mudah. Seseorang seperti Lingyu yang dapat mengurangi jumlah mereka secara signifikan tentu dianggap ancaman besar, apalagi jika ia terus berkembang. Cerita kemudian memasuki alur penculikan yang cukup klasik. Lingyu biasanya jarang meninggalkan akademi, tetapi kali ini ia diundang ke seminar medis internasional yang sangat bermanfaat bagi penelitian kemampuannya. Undangan tersebut kebetulan berada di tangan Meng Huai, sesuatu yang menurut Subei jelas merupakan pengaturan autor untuk membuka jalan bagi pengkhianatan Yelin di masa depan. Untuk melindunginya, beberapa guru serta anggota kelas S, Lan Subing, Ai Baozu, dan Zhou Renji, ikut serta. Penyelenggara seminar hanyalah orang biasa. Meski menyewa banyak pengguna ability sebagai pengawal, mereka tetap tidak mampu menghentikan Nightmare Beast yang memang menargetkan Lingyu. Bagian penyelamatan berlangsung sesuai pola umum. Nightmare Beast yang membenci kelas S memilih tidak langsung membunuh Lingyu. Mereka justru ingin ia mati karena virus wabah, sebuah penghinaan bagi pengguna ability, Plague, sekaligus peringatan bagi umat manusia. Namun seperti banyak penjahat, mereka terlalu banyak membuang waktu. Rencana itu berakhir gagal total, Lingyu berhasil diselamatkan, bahkan menyatu dengan virus tersebut dan memperoleh kekuatan baru yang mampu menyebar luas di dunia Nightmare Beast. Upaya musuh justru berbalik merugikan mereka sendiri. Selain perkembangan Lingyu,
perubahan pada pihak penjahat juga menonjol. Organisasi Black Flash tetap bekerja sama dengan Nightmare Beast dan kini hampir menjadi musuh terbuka seluruh umat manusia. Pemerintah berusaha memberantas mereka, tetapi bahkan markasnya tidak dapat ditemukan. Bersamaan dengan itu, berbagai organisasi radikal di negara lain mulai bermunculan dan segera menggantikan posisi Black Flash sebagai ancaman utama. Pola kekuatan penjahat berubah dari dominasi tunggal menjadi multipolar, sementara Black Flash justru tenggelam dalam bayang-bayang. Sebagai pengamat, Sube menilai keheningan organisasi itu bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa mereka sedang mengumpulkan kekuatan untuk serangan besar. Meski begitu, ia menduga mereka tetap akan dimusnahkan musim ini, karena autor tampaknya mengikuti pola satu penjahat besar per musim. Ia kemudian memikirkan kemungkinan musim berikutnya. Jika Nightmare Beast terselesaikan, mungkinkah konflik beralih ke perpecahan di pihak yang benar? Ia tidak menyukai gagasan sekutu saling bertarung, tetapi mengakui peluangnya cukup tinggi, terutama jika Akademi benar-benar kehilangan statusnya sebagai tempat aman. Ia hanya berharap autor membuka medan baru daripada terus menimbulkan kekacauan di Endless Ability Academy. Merasa jengkel, ia bahkan mempertimbangkan untuk keluar sekolah. Setelah menutup manga, ia bertanya apakah harus kembali dalam 3 bulan. Kesadaran manga menjelaskan bahwa alur cerita tidak akan berlangsung selama 6 bulan, sehingga pemulihannya perlu dipercepat, tetapi kemunculannya tetap akan memiliki jeda waktu. Sube berniat memanfaatkan celah itu sebaik mungkin. Ia tidak ingin tertinggal sementara orang lain berkembang. Selama kemampuannya belum pulih, ia berencana memikirkan arah perkembangan berikutnya, terlebih ia pernah mendapat inspirasi terkait hal tersebut, tetapi belum sempat menelaahnya karena kejadian sebelumnya berlangsung terlalu cepat. Kini, ia akhirnya memiliki waktu untuk mempertimbangkannya dengan serius.